Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik yang berjudul Dinamika Kebijakan Pembangunan Nasional. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari pembahasan ini, di mana kebijakan pembangunan nasional merupakan kerangka strategis yang dirumuskan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Di Indonesia, kebijakan pembangunan nasional telah mengalami dinamika dan transformasi yang signifikan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi global, perkembangan, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Paradigma pembangunan juga mengalami pergeseran dari yang awalnya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, kini lebih memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemahaman tentang pembangunan pun berubah, dari yang semula berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, kini lebih komprehensif dengan memperhatikan pembangunan manusia dan lingkungan. Presentasi ini akan membahas dinamika kebijakan pembangunan nasional di Indonesia secara menyeluruh, dengan melihat aspek historis, ekonomi, sosial, infrastruktur, tantangan, dan prospeknya. Selanjutnya, evolusi historis kebijakan pembangunan nasional Indonesia yang telah mengalami berbagai transformasi sesuai dengan perubahan era kepemimpinan dimulai dari era Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1965, yang berfokus pada konsolidasi, kemerdekaan, dan pembentukan identitas nasional. Pemerintah Soekarno berusaha membangun fondasi ekonomi melalui program Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita, meskipun terhambat oleh krisis politik dan ekonomi. Gagasan ekonomi terpimpin menekankan kemandirian ekonomi dan penolakan terhadap imperialisme. Selanjutnya yaitu era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, di mana pendekatan pembangunan beralih ke stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Soeharto. Kebijakan pembangunan tersentralisasi dengan fokus pada infrastruktur, industrialisasi, dan swasembada pangan melalui revolusi hijau. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan sosial dan ketergantungan pada ekonomi asing meningkat. Selanjutnya pada masa era Orde Baru, yaitu pada 1966 sampai 1998, pendekatan pembangunan beralih ke stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Soeharto. Kebijakan pembangunan tersentralisasi dengan fokus pada infrastruktur, industrialisasi, dan swasembada pangan melalui revolusi hijau. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan sosial, dan ketergantungan pada ekonomi asing meningkat. Setelah itu, ada masa era reformasi, yaitu era pada tahun 1998 sampai sekarang ini, di mana terjadi pergeseran menuju desentralisasi, penguatan demokrasi, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Setiap pemerintah memiliki fokus berbeda, seperti Habibie pada demokratisasi, Wahid dan Megawati pada stabilisasi ekonomi, sementara SBY pada pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial, dan juga pada masa Jokowi yaitu pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi kebijakan pembangunan nasional dalam konteks kontemporer, khususnya pada periode pasca 2014 hingga saat ini. Dalam implementasi kontemporer, kebijakan pembangunan nasional diwujudkan melalui beberapa program strategis yang saling terintegrasi. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dengan akselerasi pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api di berbagai wilayah Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan terutama dengan
pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Proyek strategis nasional seperti pembangunan ibu kota baru di Kalimantan juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan infrastruktur yang mencerminkan visi jangka panjang pembangunan nasional. Transformasi ekonomi juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan kontemporer dengan penekanan pada hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas. Pemerintah mendorong investasi pada industri pengolahan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital juga mendapat perhatian besar sebagai sektor yang diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi masa depan. Reformasi iklim investasi melalui kebijakan Omnibus Law diimplementasikan untuk menyederhanakan regulasi dan perizinan. Meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan dan kritik dari berbagai pihak, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi global dan meningkatkan daya saing nasional. Pembangunan sumber daya manusia menjadi pilar penting lainnya. Dengan implementasi program-program seperti penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, program Kartu Indonesia Pintar dan berbagai skema beasiswa diterapkan untuk meningkatkan akses pendidikan. Sementara penguatan sistem perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Transformasi digital pun tidak luput dari perhatian, dengan pengembangan infrastruktur digital seperti proyek Palaparing, digitalisasi layanan publik, serta fasilitasi pertumbuhan startup dan ekosistem teknologi. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui skema pembiayaan yang beragam seperti APBN, kerjasama pemerintah swasta, serta pendanaan dari lembaga keuangan internasional. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional. Meskipun kebijakan pembangunan nasional Indonesia telah dirancang dan baik, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, tantangan struktural, yaitu ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa masih menjadi masalah utama, diperburuk oleh ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Kapasitas kelembagaan di tingkat daerah belum optimal dan koordinasi antara sektor sering terhambat oleh ego sektoral dan birokrasi yang rumit, mengurangi efektivitas kebijakan. Yang kedua ada tantangan fiskal. Keterbatasan anggaran untuk proyek besar memaksa pemerintah mencari alternatif pembiayaan yang berisiko. Efisiensi belanja publik masih menjadi masalah dengan tumpang tindih program dan kebocoran anggaran. Defisit APBN dan pengelolaan utang negara mempersempit ruang fiskal, sementara mobilisasi pendapatan domestik terbatas dengan resiko pajak yang sangat rendah. Tantangan yang ketiga yaitu sosial demografis. Kualitas sumber daya manusia tidak merata dan di Indonesia menghadapi transisi demografis dengan bonus demografi yang perlu dimanfaatkan. Urbanisasi menciptakan tekanan pada kota-kota besar dengan masalah kemacetan dan permukiman kumuh. Ketimpangan sosial dan ekonomi menghambat inklusivitas pembangunan. Yang keempat yaitu tantangan global. Ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik mempengaruhi investasi dan perdagangan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memerlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Sementara disrupsi teknologi mengubah lanskap ekonomi dan pasar kerja dengan cepat. Materi selanjutnya yaitu tentang arah kebijakan pembangunan nasional ke depan, yaitu berdasarkan evaluasi pencapaian dan tantangan yang ada, arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia perlu difokuskan pada beberapa aspek prioritas untuk mencapai transformasi struktural ekonomi. Yang pertama yaitu penguatan sektor manufaktur. Meningkatkan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Ini harus didukung oleh pengembangan ekonomi digital dan adaptasi terhadap industri yang mengintegrasikan teknologi informasi dan otomatisasi. Yang selanjutnya yaitu ekonomi hijau dan energi terbarukan, yaitu fokus pada keberlanjutan pembangunan dan pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas sektor pertanian modern dengan teknologi dan praktik keberlanjutan juga penting untuk ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu reformasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masa depan dengan penekanan pada pemikiran kritis dan keterampilan digital. Peningkatan kesehatan dan nutrisi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan juga krusial. Yang selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan.
mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi antar wilayah melalui infrastruktur yang terintegrasi, serta memperhatikan pembangunan desa untuk mencegah urbanisasi berlebihan. Yang selanjutnya yaitu reformasi tata kelola dan institusional, yaitu membangun birokrasi yang adaptif dan responsif melalui reformasi struktural. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, akademis, dan masyarakat sipil akan meningkatkan efektivitas kebijakan. Penguatan demokrasi lokal dan partisipasi publik juga penting untuk akuntabilitas. Jadi, kebijakan pembangunan nasional Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan sejak kemerdekaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial. Dari fokus awal pada pertumbuhan ekonomi, kini kebijakan tersebut beralih ke pendekatan yang lebih komprehensif, memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan kontemporer, terutama pasca 2014, menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur, mendorong transformasi ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan masih ada, termasuk ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan anggaran, dan masalah sosial demografis. Selain itu, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim juga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan. Kedepan, arah kebijakan pembangunan nasional perlu difokuskan pada penguatan sektor manufaktur, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan reformasi tata kelola. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai transformasi struktural yang berkelanjutan dan inklusif, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jalan-jalan sama ibunda. Cakep! Jangan lupa beli good time. Cakep! Terima kasih atas perhatian Anda and see you in the next time. Bye!